Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela menolak tawaran Allah Subhanahu Wa Taala, sebab begitu besar kasih sayangnya kepada umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling suci dari apapun yang pernah Allah ciptakan, merupakan sosok yang paling mencintai seluruh umatnya. Tak tanggung-tanggung, di depan Allah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan apapun yang berhubungan dengan kepentingan seluruh umatnya dan melupakan kepentingannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penerang dan juga tauladan terbaik bagi semua umat Islam untuk menggapai segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dengan segala cobaan yang Allah berikan, masih juga beliau mengesampingkan kepentingannya, sebab beliau hanya selalu sibuk memikirkan kepentingan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Beliau selalu berupaya keras dengan doa atau permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh umat Islam yang masih ada di atas bumi dan yang sudah mendahului tidak akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Begitu mulianya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah ada duanya dan tidak akan pernah bisa disamakan dengan siapapun. Sebab tidak ada manusia zaman sekarang yang mampu menukarkan segala kebaikan, kemewahan, dan segala isi bumi yang bisa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dengan kebaikan untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam sebuah kemiskinan. Beliau hanya memiliki sebuah rumah yang kecil, tidurnya pun hanya di atas pelepah daun kurma, yang bahkan saat beliau terbangun, maka pelepah daun kurma itu sering membekas di pipinya. Beliau dalam kesehariannya hanya memiliki seteguk air zam-zam dan sepotong roti. Kadang-kadang 3 buah kurma sebagai menu pada sarapan paginya. Di tengah-tengah kemiskinan beliau, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan tantangan dalam bentuk beberapa pilihan dari apapun, bahkan dari seisi dunia yang bisa Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk menjadi miliknya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan memberikan kepadanya yang dapat memuaskan dan menyenangkan hatinya, apapun itu. Dan Allah menyebutkan satu persatu dari apa yang akan menjadi beberapa tawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kemudian seraya berkata kepadanya, "Jikalau engkau ingin menjadi raja dan kekuasaan yang luas, maka Allah akan mengangkatmu menjadi raja di atas raja. Jikalau kamu ingin kaya dan bergelimang harta, Jabal Uhud sanggup untuk menjadi bukit emas." Sehingga dikisahkan di dalam kitab Al-Berjanji tentang cerita Jabal Uhud yang menawarkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi bukit emas atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menolak. "Jikalau ingin engkau dikelilingi wanita-wanita cantik, tinggal bilang saja siapa dan anaknya siapa." Mendengar tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menolaknya, seraya berkata kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan tak akan membuat hatinya merasa puas dan juga senang selama dia masih mendengar akan adanya salah satu umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Dari sini kita bisa bayangkan bahwa di tengah kemiskinannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergoda dengan harta, tahta, bahkan wanita dan entah apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk menyelamatkan umatnya dari siksa api neraka. Saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya.
Demikian kisah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan tentang cinta dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tidak akan pernah ada yang menyamainya. Berbagai tawaran Allah Subhanahu wa taala yang menggiurkan pun tidak akan mampu membuat hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lemah dan melupakan seluruh umatnya.